Dan di ujung virtual kita sudah ada Pak Doni Yulianto. Ya, selamat malam Pak Doni Yulianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mohon izin Bu ya. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan dari pendalaman materi, mungkin di halaman 3 alinea terakhir. Banyak hal yang tidak perlu pembuktian, wahai kekasihku. Tidak usah bersusah payah berdalil, berharap orang tiga masalahnya berkaitan dengan intelektualitasmu sendiri dan penampilan pribadi. Demikian juga tidak perlu argumentasi tentang hubunganmu dengan Tuhan, termasuk juga tidak perlu dalil tentang waktu-waktu istimewa yang kau sukai dan pilihan hidupmu sendiri. Ya. Karena itu semua berada dalam teritorial kedaulatan pribadimu. Ya. Malah yang lebih penting lagi, wahai kekasihku, kau harus tahu mengapa engkau terlahir di dunia ini. Bila engkau tidak mengerti sebab keberadaanmu di dunia ini, maka dapat dipastikan apapun yang ada adalah sia-sia dan tidak punya arti apa-apa. Ya. Mohon penjelasan ini Bu ya. Di sini bagaimana kita bisa mengerti keberadaan kita untuk di dunia ini Bu ya. Kira-kira seperti itu. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi apa saja, nanti bukan hanya ini, apa saja yang memang itu berada dalam wilayah teritorial kepribadianmu, nggak usah berdalil lah. Dan di penghujungnya orang percaya silakan, nggak silakan. Tentang hubungan kita dengan Tuhan. Anda nggak usah membuktikan ada orang soleh kok ngapain. Saya ini orang soleh ngapain. Ya, dengan dibuktikan sholat waktu saya lakukan, nih haji saya sudah 5 kali tuh nih tiketnya, ya nggak usah ngapain, nggak lucu dong, betul nggak? Pilihanmu, kenapa engkau gemar manis karena senang asin, kenapa engkau senang rujak yang manis, kenapa kamu tidak suka sayur asem, itu pilihanmu yang nggak usah berdalil lagi, itu wilayah kepribadianmu, ya kan begitu persoalannya. Nah kemudian juga kalau engkau tidak mengerti tentang keberadaanmu di dunia ini, semua yang ada nggak ada artinya. 3 pertanyaan besar yang bisa menjawab keberadaanmu. Kamu dari mana? Kamu sedang apa? Dan kamu mau kemana? Ketika engkau bisa menjawab 3 pertanyaan itu, berarti kamu udah tahu. Nah, orang kadang-kadang kan gimana bisa nyamannya, ada orang bepergian tapi dia tidak tahu tujuannya kemana. Nyaman nggak? Pak Tato saya ajak, yuk keluar kemana? Ya nggak tahu. Nah, sekelaya bisikil bikin mah. Ya, terserah kakiku melangkah, nyaman nggak? Jadi artinya hidup itu harus punya tujuan. Sebetulnya sebelum saya berpanjang lebar, saya jawab dulu. Kamu itu asalnya dari Allah, lagi menjalan ke depan Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu aja persoalannya. Iya kan? Memangnya hidup di dunia atas usulanmu? Enggak kan? Pernah usul? Pernah ngisi formulir daftar kehadiran di bumi? Ada kuesioner, mau lahir di mana, tanggal berapa, kelaminnya apa, namanya siapa, umurnya berapa? Ada pernah? Sengaja Allah tidak kasih tahu supaya kamu bisa menikmati dunia. Kalau kamu tahu matinya kapan, hidup kamu gusar dan cemas. Jadi lebih baik tidak tahu. Ya, supaya apa? Supaya kamu ada rasa takut. Sebab
ada rasa takut itu menguntungkan kita, bisa menjadi kendali. Ya, nah saya mau cerita lagi deh. Si Ahmad ini ingin menengok kekasihnya namanya Fatimah di rumah sakit Abbasiyah di Abbasiyah Square di kota Kairo. Di tengah jalan dia ketabrak mobil dengan bawa 2 kuntum bunga mawar. Yang dia sadari si Ahmad ini, dia melihat jasadnya di tengah jalan dikuburi koran, dikerumuni orang. Dia menjerit-jerit, itu adalah aku. Nggak ada yang dengar. Dicual-cual orang, itu aku, buka korannya. Nggak ada yang dengar. Dia kesel, ditonjok orang. Nggak ada yang ngelawan. Ya. Kata malaikatnya, percuma Mad. Sirakus mati. Oh gitu. Kamu sudah mati, itu jasad kamu. Lah jadi gimana malaikat? Aku ingin memberikan bunga mawar kepada kekasihku. Kenapa sih dimatiin? Ya tolong dong hidupkan lagi. Untuk apa? Untuk menyampaikan 2 kuntum bunga kepada kekasihku. Hanya sekadar ingin tahu bahwa aku betul-betul mencintainya. Ya nggak bisa, kamu udah mati, nggak ada orang mati hidup lagi tuh. Ya tolong bagaimana, usul sama Tuhan. Rupanya diusulkan Tuhan, dikabul. Kata mereka, jadi kalau kamu tujuannya hanya untuk menyampaikan bunga. Setelah itu siap mati lagi, siap. Yang penting asal bunga sampai. Ya boleh kamu dikasih hidup lagi, kau sampaikan bunga. Setelah itu kamu mati, siap. Tolong. Asal nyampe bunga aja. Tapi ada syaratnya. Jangan kau ceritakan kepada siapapun bahwa kematian adalah kenikmatan. Ini ceritanya Yusuf As-Sibai dalam kitabnya yang berjudul Israel. Kalau orang tahu itu mati, habis lagi. Paham nggak? Dan itulah makanya Allah memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu ya apa yang akan dilakukan besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang bisa tahu di negeri mana dia mau mati. Nah, jadi kita punya kenikmatan tidak tahu. Itu yang jadi persoalannya. Nah, itu saja kira-kira barangkali. Jadi artinya bahwa kita harus tahu. Sekarang begini. Saya pernah tidur habis asar, bangun isya. Kayak mangmung, kayak linglung saya nih. Iya. Saya bangun, kamarnya gelap gulita. Ini hari apa? Ini tanggal berapa? Saya ada di mana? Kayak orang linglung gitu. Ketika saya tidak menyadari saya berada di mana, nggak nyaman hidup saya. Betul nggak? Betul. Jadi perlu kita sadari, kita sedang ada di mana, untuk berapa lama, tujuannya kemana, lalu mau kemana kan jelas. Nah, negara juga sama, harus jelas. Garis-garis besar haluan negara itu perlu. Kalau nggak kita bingung mau dibawa kemana ini. Nah, itu persoalannya. Ini psikologis semacam itu. Maka ketika kita tidak tahu kita lagi apa, sedang apa di sini, mau apa yang kau nikmati, sebenarnya dalam keadaan kebingungan. Ya, jadi artinya apa? Biar duit banyak, emas berlian, yang nggak ada artinya, orang bingung aja. Dan tidak tahu mana marahnya. Nah, jadi artinya mengenali diri kita sendiri itu penting sekali. Minimal jawablah 3 pertanyaan: dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Orang lewat saja, dari mana Pak? Nggak tahu. Sekarang ada apa? Nggak tahu. Terus mau kemana? Nggak tahu. Bener nggak?
Nah, saya kira semacam itu jadi pengenalan. Bahkan nanti ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri secara betul, maka itu adalah pepatah mengatakan mana arafa nafsahu arafa rabbahu. Ketika Anda kenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Jadi puncak kebahagiaan dalam kehidupan bertuhan, beragama adalah ketika kita sudah mengenal Tuhan kita. Selama ini saya mendapatkan kenikmatan yang berlimpah ruah. Mungkin lebih di atas dari rata-rata. Ya. Lebih dari atas rata-rata lah saya kenikmatin. Artinya pernah keliling dunia 20 tahun. Ada kan di sini yang pernah keliling dunia 20 tahun? Ada kan, itu kenikmatan. Dengan uang berlimpah, dengan segala-galanya. Tapi yang ngasih saya kan saya belum pernah ketemu secara fisik. Iya kan? Apa yang terjadi? Mbak Ani dulu ketika masih gadis ada lelaki yang ngasih duit setiap bulan 30 juta selama 5 tahun. Tapi tidak pernah menyebutkan siapa namanya, orang mana, hanya dari orang yang sangat mencintaimu. Timbul nggak rasa ingin tahu, ini siapa orangnya? Tahu dah aja, terima aja duitnya pakai aja, pasti. Selama Anda belum ketemu, Anda bingung kan? Ini siapa ini orang yang sangat mencintaimu? Mohon diterima 30 juta setiap bulan. Bisa bikin rumah, bisa beli mobil, segala macam. Tapi belum pernah ketemu. Alamatnya juga nggak tahu. Pengen tahu nggak? Ternyata tidak. Kebanyakan manusia tidak kepengen tahu dan tidak mau tahu. Ketika diponis dokter, Bu, ini tumor kanker payudara sudah stadium 4. Harapan hidup paling 3 bulan lagi. Seneng nggak? Proses kematian itu persyaratan yang tidak bisa ditolak untuk bertemu dengan Tuhanmu. Engkau merindukan nggak Tuhan? Merindukan. Rindu. Kalau ia merindukan, ketika dipanggil seneng nggak? Itu dia persoalannya. Nah ini persoalannya. Tiba-tiba ada SMS atau surat. Adinda Ani, kalau engkau ingin menjumpai orang yang mencintaimu, temuilah aku nanti malam jam 3. Seneng nggak? Seneng. Datang nggak? Pasti datang. Biar hujan, biar angin. Oh. Berdebar pengen ketemu mana orang. Nah ini kita diberi kenikmatan oleh Allah berlimpah ruah. Kita tidak pernah merindukannya. Berarti Anda belum kenal keberadaan Anda di sini. Terima kasih, itu aja. Luar biasa, Bu ya. 3 pertanyaan besar yang harus diresapi oleh kita bersama. Kita berasal dari Allah, sedang menjalani ketetapan Allah, dan kita akan kembali kepada Allah.